Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan dengan Salsabila, Marcel, Audi, dan Angelina akan menjelaskan mengenai perlawanan Kalimantan terhadap Jepang. Masa penjajahan Jepang merupakan salah satu periode terkelam dalam sejarah Indonesia sehingga memicu perlawanan dari rakyat. Hal tersebut dilatar belakangi pada 1942, Jepang berhasil merebut Kalimantan dari Belanda tanpa perlawanan berarti. Masa penjajahan Jepang merupakan salah satu periode terkelam dalam sejarah Indonesia, sehingga memicu perlawanan dari rakyat. Penyebab perlawanan rakyat Kalimantan terhadap Jepang sangat kompleks. Pasukan Jepang pertama kali mendarat di Pontianak, Kalimantan Barat, pada 19 Desember 1941. Lalu, pada 1943, Jepang mencurigai adanya komplotan-komplotan dari kalangan orang Cina, pejabat dan Sultan Kalimantan Selatan akan melakukan perlawanan. Semua kalangan itu kemudian dihancurkan melalui penangkapan-penangkapan pada Juli 1943. Selain itu, sebanyak 1.000 orang lainnya dipenjara, termasuk 12 sultan. Namun, rencana tersebut tercium oleh pihak Jepang. Akibatnya, sebelum perlawanan dilancarkan, Jepang lebih dulu menangkap dan membantai rakyat serta beberapa tokoh masyarakat Kalimantan Barat. Lalu pada awal 1945, orang-orang Dayak di daerah Hulu Kapuas di pedalaman Kalimantan Barat bangkit melawan Jepang. Pasukan Jepang yang sibuk menghadapi pendaratan pasukan sekutu pun menjadi kelabakan. Bahkan, kegarangan orang Dayak dalam bertempur membuat banyak prajurit Jepang melarikan diri ke hilir. Hal itu membuat orang-orang Dayak semakin berani memasuki Pontianak dengan membawa senjata tajam, termasuk senapan, tombak, parang, dan sumpit. Lalu lanjut ke fase yang selanjutnya, perlawanan rakyat terhadap Jepang terjadi juga di Kalimantan yang dipimpin oleh Pangsuma, pemimpin suku Dayak. Hal ini dipicu dari seorang pegawai Jepang dipukuli oleh orang Kalimantan karena bertindak sewenang-wenang. Karena peristiwa inilah terjadi perlawanan rakyat di Kalimantan. Pangsuma melakukan perlawanan dengan memanfaatkan alam Kalimantan yang penuh hutan rimba, sungai, rawa, dan daerah yang sulit ditempuh orang asing. Lalu lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tujuan diadakannya perlawanan Kalimantan terhadap Jepang. Hingga 13 Mei 1945, kondisi di Kalimantan Barat kian memburuk, terutama setelah kedatangan mandor perusahaan kayu Jepang, Osaki. Selain kejam, Osaki memaksa ingin menikahi gadis Dayak. Apabila niatnya itu ditolak, ia mengancam akan membunuh ayah gadis itu. Pada akhirnya, Pangsuma memenggal Osaki dan membakar satu perusahaan ekspedisi yang dikelola komandan. Gerakan perlawanan pun berkembang luas ke segenap rumpun Dayak di hulu, pesisir, dan pedalaman Kapuas hingga Melawai, Barito, dan Mahakam. Sementara itu, Jepang yang semakin panik segera mengerahkan pasukannya dan terjadilah pertempuran hebat antara Laskar Pangsuma dan militer Jepang di Meliau. Sayangnya, Pangsuma gugur di medan perang bersama sebagian pasukannya dan perlawanan berhasil dipadamkan Jepang. Akhir perlawanan dari perlawanan Kalimantan terhadap Jepang yaitu karena rumusan yang diterapkan oleh Jepang, banyak yang mati karena perusahaan perkayuan ini. Pada tanggal 13 Mei 1945, ada anak perempuan Panglinggan, seorang tokoh masyarakat Dayak desa, dari pekerja paksa pemotong kayu di Labeasi Kucing di daerah Mendawa, sekarang di Tayan Hilir, akan dikawini oleh seorang mandor Jepang yang bernama Osaki. Perkawinan ini dilarang oleh ayahnya. Sesudah kejadian ini, maka dilaporkanlah kejadian-kejadian ini kepada Pangdadan, Tumenggung kampung tersebut. Lalu, pada 29 Desember 1941, sisa-sisa pasukan Inggris dan Belanda memutuskan mundur ke dalam hutan menuju Sampit dan Pangkalabun. Setelah itu, kekuasaan Jepang mulai merambah ke Kalimantan Selatan dan Tengah. Pontianak pun jatuh ke tangan Jepang pada 29 Januari 1942. Pada akhirnya, pasukan sekutu memutuskan menyerah kepada Jepang pada 1 April 1942. Dengan begitu, Kalimantan pun jatuh ke tangan Jepang.